disunatkan wudhu. Kemarahan seseorang itu berasal dari setan. Setan tercipta dari api, dan api itu hanya bisa dipadamin dengan air. Maka barang siapa yang marah, segeralah dia berwudu. Disunatkan wudu bagi orang yang sudah melakukan jima dengan istrinya, kemudian bahasa kita mau nambah lagi, maka disunatkan wudu dulu. Lihat, muntah itu termasuk ikhtilaf. Ada yang mengatakan orang yang muntah batalnya wudu, ada yang mengatakan tidak. Nah, Imam Maliki termasuk yang mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau muntah disunatkan wudu, tidak wajib. Wudu yang dimakruhkan itu seperti berwudu alal wudu'i. Maksudnya saat punya wudu dia berwudu qabla dukhuli waktu sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para santri senior dan pengasuh kamar Pondok Pesantren Al-Munawwariyah rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang pelaksanaan wudu yang dianjurkan. Ada kapan wajibnya berwudu, kapan disunatkan, kapan dianjurkan. Kita meneruskan. Wudu'ul junubi lil akli awis syarabi. Wudunya seorang yang junub lil akli untuk makan, awis syarabi atau minum. Qala al-Hanafiyuna, berkata siapa para ulama madhab Hanafi, wa Malikin wa Ahmadu, dan Imam Malik serta Imam Ahmad, la yustahabbu al-wudu'u, tidak dianjurkan apa berwudu, liman aroda, bagi siapa saja aroda yang menghendaki, siapa man, ayyakula, pada akan makan, au yashroba, atau minum. Wa innama, hanya saja, artinya yang disunat, yang dianjurkan itu yaghsilu yadaihi faqat, cukup mencuci kedua tangannya saja. Jadi nggak usah wudu kalau cuma mau makan atau mau minum, cukup bersihkan tangannya, basuhi tangannya saja. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan riwayat hadis dari Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aroda, jika menghendaki siapa Nabi, ayyanama, pada akan tidur siapa Nabi, wahwa junubun, dan adapun Nabi junubun, sedang junub, tawaddoa, maka berwudu siapa Nabi, wudu'ahu, sebagaimana wudunya Nabi, lissolati, untuk sholat. Wa idza arada ayyakula aw yashroba,
Namun jika aroda menginginkan atau menghendaki siapa Nabi ayak pula pada akan makan au yashroba atau akan minum, ghosala yadaihi, mencuci siapa Nabi yadaihi pada kedua tangannya. Meskipun makan cuman pakai satu tangan, tapi Rasulullah mencuci dua tangan. Kalau kalian cuci gimana? Cukup satu tangan apa dua tangan? Alhamdulillah. Yang dibutuhkan cuma satu sebenarnya. Tapi ittibaan di Rasulullah mencuci dua tangan. Ya ikutin itu. Kalau umpamanya hanya supaya kelihatan bersihnya saja tangan kita, ya cukup tangan satu karena kita pakai tangan kanan. Ada keran, karena malas mungkin pakai satu tangan. Ini cuma mendapatkan kebersihan tangan, tapi tidak mendapatkan kesunatan Nabi. Paham ya? Itu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa huwa hadisun sahihun rijaluhu thiqatun. Jadi enggak dianjurkan wudu kalau cuman masalah makan. Ada pembahasan seperti ini. Berarti ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan wudu itu dianjurkan setiap kali akan makan dan minum. Ya bagi mereka, bagi ulama-ulama kaum zuhud yang makan dan minumnya itu tidak seperti kita. Kalau kita kebes kepi bedaya dengan kakan, kalau mereka betul-betul menjaga makanan dan minuman. Kalau bahasa kalian mungkin seperti orang diet lah. Bun, ini juga dianjurkan wudu itu untuk pengulangan jima. Qala al-Hanafiyuna wasyafi'i wa Ahmad wal jumhur. Para ulama madhab Hanafi, juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan jumhurul ulama, mereka ini berpendapat yustahabbu, disunnatkan, dianjurkan, liman, bagi siapa saja, jamaah yang telah melakukan jima, siapa man, ahlahu pada istrinya man, wa aroda, dan menginginkan siapa man, al muawadata, pada pengulangan, maksudnya pengulangan jima. Dia disunatkan apa? Ayyatawad doa, pada berwudu. Disunatkan wudu bagi orang yang sudah melakukan jima dengan istrinya, kemudian bahasa kita mau nambah lagi, maka disunatkan wudu dulu. Li hadisi Abi Sa'id, berdasarkan hadis dari sahabat Abi Sa'id, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza ata ahadukum ahlahu, idza ata, jika, ata mendatangi, ahadukum siapa salah satu dari kalian, ahlahu pada istrinya. Ata ini juga dalam syarah hadis bermakna jama', jadi sudah menjima. Ata di sini syarahnya juga bermakna jima. Jadi di dalam pengistilahan bahasa Arab itu, untuk menyebut kata jima itu ada duhul, ada atang, ada lamisayal masuk, masuk, datang, menyentuh, itu semua konotasi bermakna jima. Saking luasnya pembahasan. Kalau kita mungkin bahasa kita, ya ketika sudah datang, pakai tanda kutip, ketika masuk, ketika apalagi
ketika menyentuh. Nah, kalau bahasa kita tuh begini. Tapi kalau bahasa Arab nggak usah pakai istilahnya kata-kata apa namanya? Konotasi-konotasian begitu. Bagaimana cara memahami? Ya fahamin sendiri. Jadi di dalam bahasa Arab ternyata untuk pemahaman unsur atau struktur kalimat itu penting sekali. Karena orang Arab itu salah satunya adalah zauk bahasanya sangat berkembang. Sangat berkembang mereka. Syuara jahiliyah itu menjadi satu rumusan dan menjadi sumber dasar bahasa Arab. Selain Al-Quran, hadis juga syair-syair kaum jahiliyah. Kenapa? Insting kebahasaan saya katakan. Insting kebahasaannya itu salah satunya ini. Jangankan cuman kata masuk, pergi, menyentuh, dimaknain sebagai jima. Bahkan untuk hal-hal yang tidak ada titiknya pun bisa difahamin. Bisa membedakan mana sin, mana shin, mana ba, mana iya, mana ta, mana ta. Kalau kita sekarang mengertinya karena ada titik. Nah kalau dulu, sebelum ada titik, titik itu adanya setelah di zamannya Sayyidina Ali. Jadi waktu itu ada ulama bahasa Abul Aswad Ad-Du'ali menemukan titik itu. Titik. Kita tahu beda titik saja itu maknanya sangat berbeda. Contohnya apa? Banyak itu. Pokoknya contohnya banyak. Saya hanya ingin mengatakan hal-hal seperti ini cuman beda-beda lafaz tapi maknanya maksudnya begitu, itu biasa di dalam Arab. Yang digunakan itu insting kebahasaan. Contohnya di sini dalam hadis, idza ata ahadukum ahlahu summa aroda ayyauda. Summa kemudian aroda menginginkan siapa ahadukum ayyauda pada akan mengulangi. Mengulangi apa? Mengulangi ityan atau jima itu. Falyatawaddo, maka hendaklah berwudu bainahuma di antara keduanya. Maksudnya dua-duanya dianjurkan wudu, baik yang laki-laki juga yang perempuan. Itu sunat berwudu. Selanjutnya al-wudu lil ghadabi. Sunat juga wudu untuk atau ketika dalam keadaan marah. Qala al-a'immatul arba'atu wal jumhur. 4 imam madhab dan para ulama jumhur berpendapat yustahabbul wudu'u lil ghadabi. Yustahabbu disunatkan al-wudu'u apa berwudu lil ghadabi saat marah. Li hadis Atiyah al-Aufi, berdasarkan dari hadis Atiyah al-Aufi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, innal ghadaba, sesungguhnya kemarahan itu minasyaitoni, ialah dari setan. Wa inna syaitona, dan sesungguhnya setan itu khuliqa minan nar. Khuliqa, diciptakan siapa setan, minan nari, dari api. Wa innama, dan sesungguhnya ma barang, tudfa'u, dipadamkan, annaru apa api, bil ma'i, dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum, maka jika ghadiba marah,
ahadukum, siapa salah satu dari kalian, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu. Siapa ahadukum? Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Ini anak-anakku sekalian rahimakumullah, sabda Nabi bahwasanya kemarahan seseorang itu berasal dari setan. Setan tercipta dari api, dan api itu hanya bisa dipadamin dengan air. Maka barang siapa yang marah, segeralah dia berwudu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu termasuk disunatkan wudu. Sini juga sunat juga di dalam wudu, al-wudu'u lil khuruj min khilafil ulama'i. Berwudu lil khuruji, untuk keluar, min khilafil ulama, dari perbedaan-perbedaan pendapat para ulama tentang bahasan ini. Maka di sini dijelaskan, yundabu lil Hanafi, yundabu disunatkan, lil Hanafi menurut pendapat Imam Hanafi, ayyatawad doa, pada akan berwudu, idza lamisa imro'atan, ketika lamisa menyentuh siapa seorang pria ajnabi, imro'atan pada wanita ajnabiyah, au massa dzakarohu, atau massa menyentuh siapa seorang dzakarohu pada kemaluannya, atau akalalah ma jazurin, makan daging domba atau onta, ya sejenis daging-daging ternak. Wa ghairu dzalika, dan selain yang demikian itu, mimma yang kudul wudu'a, mimma dari apa-apa, yang kudu yang membatalkan apa ma, al wudu'a pada wudu, inda ba'dil ulama'i, menurut pendapat sebagian ulama. Tentang hal yang membatalkan wudu itu kemarin ada dua macam. Ada yang sudah disepakatin oleh seluruh ulama, ada yang masih ikhtilaf. Termasuk yang ikhtilaf itu di sini masalah menyentuh wanita, atau wanita menyentuh laki-laki, atau menyentuh kemaluan, atau makan daging. Menurut Imam Hanafi, madhab Hanafi, menyentuh wanita atau menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, tapi disunatkan wudu. Kalau menurut madhab imam yang lain kan, Imam Syafi'i, laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah itu sudah batal. Itu menurut Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya. Kata Imam Hanafi nggak batal, tapi Imam Hanafi dan di sini juga menyatakan sunat. Paham ya? Ini maksudnya. Wa yundabu lil maliki wa ghairihi ayyatawaddo'a minal qai. Dan juga disunatkan apa wudu, lil maliki menurut Imam Maliki, wa ghairihi dan selain Maliki, disunatkan ayyatawaddo'a, berwudu, minal qai, dari muntahan. Kita tahu ada sebagian ulama yang mengatakan muntah. Lihat, muntah itu termasuk ikhtilaf. Ada yang mengatakan orang yang muntah batalnya wudu, ada yang mengatakan tidak. Nah, Imam Maliki termasuk yang mengatakan bahwa muntah itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau muntah disunatkan wudu, tidak wajib. Itu yang pertama, orang yang muntah. Wa khuruji najisin min ghairi sabilain,
Juga keluarnya hal najis min ghairi sabilain, dari selain dua jalan. Lihat, kalian duduk-duduk, tahu-tahu dari hidungnya keluar BAB. Kalian pernah nggak? Tahu-tahu dari mulutnya keluar cacing. Itu bukan dari sabilain. Kalau umpamanya keluar angin, keluar kencing, keluar BAB dari sabilain, itu jelas itu membatalkan wudhu. Nah sekarang bagaimana kalau keluar kencing dari hidungnya umpamanya, atau keluar kentut dari hidung, ghairi sabilain, wa qahqahati fis shalah, juga terbahak-bahak dalam sholat. Kita tahu kemarin terbahak-bahak dalam sholat itu tidak membatalkan wudhu, hanya membatalkan sholatnya harus diulang. Wa ghairi dzalika mimma yanqudul wudu'a inda ghairihim ala ma taqaddama bayanuhu. Gak membatalkan wudhu memang kalau batuk terbahak-bahak ketika sholat, tapi disunatkan. Ini menurut Imam Maliki hanya sunat saja, sunat wudhu lagi. Mimma dari apa-apa yang kudu yang membatalkan apa ma al wudu'a pada wudhu inda ghairihim menurut selain mereka, alama taqaddama atas ma apa-apa taqaddama yang telah lewat, bayanuhu apa penjelasan ma. Itu hukumnya wudhu bersifat wajib, sunat, kemudian dianjurkan. Nah sekarang min aksamil wudhu, termasuk dari macam-macamnya wudhu, al wudhu'ul haram. Maka ada wudhu yang haram. Wal wudhu al makruh, ada juga wudhu yang makruh. Ada wudhu haram. Kapan itu wudhu haram? Kal wudhu min ma'in maksubin, seperti berwudhu dari air gosok. Ya jelas, bukan wudhunya yang haram, tapi karena dari mana air itu didapatkan. Insya Allah kalau kita di sini sudah aman-aman saja. Kamar mandi kalian pakai santri semuanya tidak terhitung sebagai penggunaan air gosok. Paling cuma ada tulisannya hemat air ya. Nah, itu. Kalau umpamanya ditulis kelebihan menggunakan air gosok, nah itu cuman hemat air ya. Kalau sampai ada keterangan seperti itu, lebih kalian menggunakan air terhitung gosok, haram wudhunya. Alhamdulillah mayoritas umat Islam di Indonesia ini insya Allah aman-aman saja untuk masalah ini. Itu wudhu yang haram, min ma'in maksubin, atau wa mauqufin li ghairi tahiratin, atau air yang ada di tempat yang najis. Kalau umpamanya air mengalir di tempat yang najis dan tidak memenuhi syarat sebagai air yang tahirun mutahhir, maka jelas nggak boleh wudhu di tempat seperti itu. Dihukumi wudhunya najis, kecuali kalau memang nggak ada air lagi. Ini bahasannya sudah lain. Ada jeding, ada kamar mandi besar, ada pet, loh kok malah ngambil berwudhu di selokan yang jelas najisnya itu sudah jelas. Ini yang nggak boleh. Ini namanya haram. Pun al wudu'u al makruhu, wudhu yang dimakruhkan. Kapan itu wudhu yang dimakruhkan? Kal wudu'i alal wudu'i qabla dukhuli waktis sholati. Wudhu yang dimakruhkan itu seperti berwudhu alal wudu'i. Maksudnya
saat punya wudu dia berwudu. Qabla dukhuli waktu sholat, sebelum masuknya waktu sholat punya wudu dia, baru sholat duha, ngaji sebentar, nggak ada apa-apa, belum waktunya sholat, belum, baru setengah jam, wudu lagi ah. Nah ini lebih kepada tabdir ya, punya wudu kok wudu lagi. Ada yang begitu, ada yang begitu. Duduk di sini umpamanya, waktu sholat masih, kalau umpamanya punya wudu kemudian dengar ada adzan mau sholat lagi, itu nggak apa-apa, itu sunat. Itu sunat, pernah dilakukan oleh Rasulullah, wudu setiap kali masuk waktu sholat. Ini belum datang waktunya, dia punya wudu, wudu lagi. Jadi itu salah satu contoh wudu yang makruh, wudu saat masih punya wudu sebelum datangnya waktu sholat. Awit tawaf, atau bukan untuk tawaf dia, wudu saja. Au tabaddulil majlis ala ma taqaddama bayanuhu, atau sekedar bergantiannya majlis alama atas ma, apa-apa taqaddama yang telah berlalu, bayanuhu apa penjelasannya ma. Beda, kalau kencing beda. Kalau kencing itu terasa, ya. Tapi kalau wudu, kalau mamanya kencing, kalian ketika sekali duduk di kelas, bolak-balik, izin ke kamar kecil, itu biasa. Meskipun ada unsur yang main-main, tapi kita tetap juga husnudzon. Sebab kalau sampai kencing itu ditahan, bahaya. Tapi kalau wudu, semua wudunya tidak batal, yakin masih punya wudu, ngapain buang-buang waktu dan buang-buang air terus-terusan wudu? Makanya dinilai makruh. Wa yundabul wudu'u, dan disunatkan juga al wudu'u apa berwudu, li ziyarati ahli sholahi, untuk menziarahi, untuk mendatangi, untuk bertamu kepada orang-orang yang soleh. Wal ulama wassalatin, juga ketika bertamu, berkunjung ke para ulama wassalatin dan para pemimpin. Wakada, dan demikian juga inda mudarasatil ilmi wal hadisi, disunatkan wudu juga saat pembelajaran ilmu pengetahuan wal hadisi, dan belajar hadis. Saya tanya, kira-kira kalian yang duduk di sini ini, kecuali yang udur, kalian punya wudu enggak? Punya wudu enggak? Kecuali yang udur. Sebelum ngaji begini berwudu enggak? Berwudu, sunat. Wanudiba, nah ini juga hal penting. Wanudiba, dan disunatkan apa berwudu, lidukhuli sukin, untuk masuk ke pasar. Nah ini yang bertugas ke pasar, jangan cuman berdandan lupa wudu. Berdandannya itu enggak sunat, yang disunatkan itu adalah wudunya. Berwudukah kalian ketika ke pasar? Nah, ini kenapa kok disunatkan? Li'anna suqo, karena sesungguhnya pasar itu makanun, ialah tempat, yaksuru fihi, yaksuru yang banyak, fihi di dalam suq, di dalam tempat ini, al halaful kadib, apa sumpah yang bohong. Piro iki? 20.000 Mi. Oh 15 aduh nggak oleh Mi, modalnya nggak oleh. Nah itu nggak, waduh ojo Mi, nggak ono modalnya. Ada gitu ya. Poro kelap lo bisa Mi.
Taporkela apa kalau Jawa itu sumpahnya apa? Sumpah-sumpah di pasar itu apa biasanya kalian? Ini wanudiba lidukhuli suqin li'anna suqa makanun yaksuru fihi al-halaful kadhibu wa ta'ummu, dan mengumum sudah menjadi hal biasa fihi, di dalam pasar itu, asyururu, apa kejelekan-kejelekan, wasyayatinu, dan amalia-amalia atau perlakuan setan. Penampilannya seperti orang kaya, tapi nawarnya nggak dipikir-pikir. Nah, hal-hal seperti itu jadi suudon, kemudian saling gunjing, apalagi ketemu duduk kemudian jalan celing orang mau kemana? Ya begitu ya, saling menggunjing. Betul begitu? Betul nggak yang saya pahamin ini? Salah Gus. Kalau seperti itu tuh sudah bukan di pasar saja, di kamar, di asrama juga sudah biar. Gini boboten. Itu. Jadi tradisi-tradisi yang dianggap oleh Nabi jelek di pasar itu sudah mengumum, sekarang sudah pindah tempat. Di pasar ya ada, antar sesama tetangga juga ada. Apalagi kalau sudah punya perkumpulan arisan inilah, punya perkumpulan kumpul majelis inilah, kumpulnya majelis. Tapi yaitu hal-hal yang sudah diperingatin oleh Rasulullah, hal-hal jelek di pasar itu terbawa di mana saja ada tempat ketika berkumpul. Ini wal wudu'u, dan adapun wudu, silahul mukmini, adalah perisai atau senjatanya orang beriman. Inilah salah satu fadilah dan keutamaan wudu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.